Pada episode sebelumnya, Son Ogung telah menerima pedang keramat dari para dewa untuk dapat menjalankan tugasnya, di mana kelak ia harus membunuh Samjang untuk dapat menyelamatkan dunia. Kehancuran dunia yang akan terjadi tak luput dari perbuatan para manusia yang berperilaku seperti iblis. Sifat manusia itu semua dimiliki oleh sang profesor. Atas keserakahannya, ia bisa melakukan segala hal. Itu juga yang mengundang Buja, yang seorang roh jahat ikut serta membantu Kang Desung. Buja terus menipu untuk dapat memanfaatkan para siluman. Salah satunya Mawang. Ia mengatakan kalau anak yang bersama Dewi Langit saat itu masih hidup. Dan ia berjanji akan mempertemukan Mawang dengan anaknya asalkan mereka bisa saling membantu. Ia terus menunggu kedatangan Buja untuk memberitahu keberadaan anaknya tersebut. Buja berusaha memalsukan semuanya dengan menggunakan mayat manusia yang tidak dikenal. Profesor itu mengambil salah satu mayat yang tidak memiliki identitas. Buja akan menghidupkan mayat itu menggunakan jiwa-jiwa manusia yang pernah mereka bunuh. Seolah-olah anak dari Mawang yang terlahir ke dunia menjadi sosok roh jahat. Buja menambahkan darah hewan segar yang akan ikut membantu membangunkan mayat tersebut. Satu langkah lagi untuk membangunkannya, yaitu Buja harus menghubungkan mayat hidup itu kepada Mawang agar ia percaya bahwa itu adalah anaknya. Jin Sonmi terus mencari informasi mengenai siapa profesor itu sebenarnya, sejahat apa dirinya hingga kehancuran dunia berhubungan dengan pria tersebut. Hal itu sangat mengganjal di pikiran Jin Sonmi. Namun untungnya Son Ogung selalu ada di saat waktu yang tepat untuk meringankan pikirannya. Ia menceritakan semua hal itu kepada Son Ogung. Saat itulah Son Ogung sadar kalau profesor itu adalah manusia jahat yang kelak akan dirasuki oleh roh jahat paling kuat di dunia ini untuk dapat menghancurkan dunia. Son Ogung harus melakukan cara apapun untuk bisa melawan roh jahat itu agar Jin Sonmi kelak masih tetap hidup dan tak harus mengorbankan dirinya. Son Ogung memulai rencananya dengan meminta bantuan saudara laki-lakinya. Di dunia manusia, ia dikenal sebagai CEO di perusahaan teknologi ternama di Korea. Semua orang menyeganinya. Tapi tiba-tiba perusahaan itu mengumumkan siapa pemimpin sebenarnya di balik perusahaan tersebut. Pemilik sebenarnya adalah Son Ogung. Semua mata di ruangan itu tertuju kepada Son Ogung. Mereka cukup terkejut karena rupa dari pemimpin mereka masih sangat muda. Hal ini menghebohkan warga Korea dan beritanya tersebar di mana-mana. Seperti orang penting dan pengusaha sukses, semua orang menyegani Son Ogung. Hal itu akhirnya sampai ke telinga Kang Desung. Karena ia akan terjun ke dunia politik, maka orang-orang seperti itu harus ia miliki agar mendapatkan dukungan dan dapat memudahkannya menjadi seorang presiden. Tiba-tiba seorang wartawan menghampiri Kang Desung. Pertanyaan atas hilangnya dan kematian beberapa orang di sekitar Kang Desung membuat wartawan itu mencurigainya. Suatu hari seseorang tak sengaja menabrak mobil Jin Sonmi yang sedang bersama sekretarisnya. Ternyata orang yang menabrak mobil mereka adalah sang profesor. Sang sekretaris terkejut melihat Kang Desung, seseorang yang cukup terkenal di Korea. Namun lain halnya dengan Jin Sonmi. Ia malah melihat pria itu sedang bersama dengan Buja di suatu lembah. Sonmi percaya kalau pria ini akan menjadi sumber kejahatan dunia kelak. Suatu hari, di pertemuan sang profesor datang ke acara Son Ogung, namun ia diabaikan begitu saja. Hal itu membuatnya merasa tak dianggap. Buja mengunjungi ibunya yang berada di rumah sakit. Tak sengaja Palgi melihat kemauan roh jahat itu untuk memenuhi keinginan Buja. Roh jahat itu terus memanfaatkan kelemahan Palgi untuk terus membantunya. Sekarang ia meminta agar Palgi dapat menaruh bola energi di ruangan Mawang sering berdiam diri, agar Buja dapat menyerap energi dari Mawang dan mentransfernya ke tubuh mayat tersebut. Berharap Buja akan kembali seperti semula, Palgi terus menuruti perintah wanita itu. Akhirnya mayat buatan Buja berhasil hidup juga. Agar tetap hidup, mayat itu harus memakan darah dan jiwa manusia terus-menerus. Wartawan yang menjadi penghalang Kang Desung menjadi tumbal pertamanya. Ia dibunuh dan diambil jiwanya. Hal itu terhubung di bayangan Mawang seakan-akan ia baru saja membunuh seseorang. Tak hanya itu, salah satu penghalang lainnya yang mengetahui sebagian rahasia Kang Desung juga menjadi target tumbal selanjutnya. Jiwa pria tua itu diambil oleh mayat hidup tersebut. Di saat yang sama, Mawang kembali terhubung dengan mayat hidup itu yang sedang membunuh manusia. Tipu daya ini sengaja Buja lakukan agar Mawang dapat mengira mayat itu merupakan keturunannya. Karena kejadian yang dialami Mawang terus berulang, ia meminta bantuan Jin Sonmi untuk memastikan siapa roh yang terhubung ke dalam dirinya. Sekretaris mencoba memberitahu Samjang agar dapat menggunakan darahnya untuk mengundang roh tersebut. Setelah ia melukai tangannya, benar saja roh jahat itu terhubung dalam diri Mawang, mulai mendekati dan akan memakan Samjang. Namun untungnya Mawang berhasil menangkap roh tersebut.
Saat ia akan memusnahkannya, ia melihat mata pria itu sama seperti energi yang dia punya, energi yang sama dengan dirinya. Tiba-tiba Son Ogung datang dan langsung memusnahkan roh jahat itu. Son Ogung menyadarkan Mawang kalau itu adalah tipuan yang dibuat oleh Buja, agar Mawang dapat melakukan kesalahan lalu memanfaatkannya. Mawang mendatangi guru besar untuk menanyakan keberadaan anaknya apa masih hidup atau sudah mati. Karena ia sudah muak dibodohi oleh orang-orang di sekitarnya. Kemarahan Mawang yang akan membunuh pria itu malah dihalangi oleh sekretarisnya sendiri, hingga sang sekretaris tersungkur tak sadarkan diri menahan kekuatan yang Mawang berikan. Melihat keputusasaan Mawang, guru besar itu memberitahu kalau benar anaknya masih hidup. Setelah mendengar itu semua, Mawang berhenti menangis dan sang sekretaris pun bangun. Itu jebakan yang dibuat mereka agar pria itu dapat berkata jujur. Tanpa rasa takut, Buja malah datang menghampiri Mawang ke rumahnya setelah ia menipu Mawang dengan menghidupkan roh jahat buatannya. Tak lama Palgi juga mengakui kesalahannya karena telah menaruh bola energi dan menuruti perkataan Buja yang selalu membodohinya. Mawang memberi hukuman kepada Palgi atas kesalahan yang telah dia lakukan. Mawang mengunci kekuatan Palgi agar ia tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh Buja. Sekarang, untuk sementara waktu, Palgi layaknya seperti manusia biasa. Son Ogung mulai mendekatkan diri kepada Buja. Bagaimanapun, untuk memanggil naga hitam jahat di dalam lembah itu harus menggunakan bantuan Buja. Son Ogung mulai menyusun rencana agar dapat mengorbankan dirinya saja kepada naga hitam, agar dapat menyelamatkan Samjang. Isu mengenai kematian misterius orang-orang di sekitar profesor itu terdengar oleh Jin Sonmi. Ia berusaha menemui Kang Daesung untuk menanyakan secara langsung. Namun, ia tak sengaja bertemu dengan Buja di kantor itu. Kekuatan dan keberanian Jin Sonmi semakin besar. Sekarang ia tak gentar melawan roh jahat tersebut. Namun Sonmi hanya ingin bicara dengan Buja sebenarnya. Tiba-tiba Sonmi mendapat bayangan kejadian di masa lampau mengenai kematian Buja yang tertabrak oleh Kang Daesung. Jin Sonmi sangat marah bagaimana bisa ia membantu orang yang telah membunuh Buja. Jin Sonmi langsung menghampiri Mawang, Alice, dan sekretaris yang sedang berkumpul di kantor agensi. Oleh karena itu, ia meminta bantuan Mawang agar dapat bertemu langsung dan mengetahui informasi tentang profesor itu. Kang Daesung mengadakan acara peresmian yayasannya. Son Ogung juga diundang sebagai tamu penting di sana. Ia sangat terkejut saat menyadari kalau Jin Sonmi juga hadir di acara tersebut dan langsung bertemu dengan pria jahat itu. Namun dengan cepat, Son Ogung menghalangi obrolan mereka agar tidak tersulut emosi satu sama lain. Buja kembali mengunjungi rumah sakit. Namun suster mengatakan kalau wanita tua itu sudah meninggal siang tadi. Tanpa sadar Buja meneteskan air mata. Ia seperti kehilangan tempat ternyamannya. Palgi yang tiba-tiba datang dan mengetahui keadaan Buja yang sebenarnya langsung memberi pelukan. Mereka juga makan malam bersama dan menjadi lebih dekat. Walaupun Buja telah dirasuki roh jahat, namun hal itu tidak merubah kebersamaan mereka. Buja merasa hanya Palgi yang bisa menghargainya dan tidak memandang rendah dirinya. Buja bersyukur masih ada orang yang menganggapnya bukan sebagai roh jahat. Wangi bunga teratai di darah Sonmi semakin hari semakin kuat. Karena itu juga, Jin Sonmi jarang menemui Son Ogung beberapa hari terakhir. Seorang wanita tua pernah berpesan untuk Sonmi dapat mengosongkan hatinya, agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan ia harus menghilangkan perasaannya kepada Son Ogung, agar tak menjadi penghalang nantinya. Ini merupakan hal yang berat bagi mereka berdua. Rasa cinta Son Ogung sudah begitu besar. Bahkan satu rahasia sudah terbongkar, di mana ia bisa melepaskan gelang pengikat itu dengan sendirinya. Karena tanpa gelang itu pun, rasa cinta Son Ogung kepada Sonmi masih sama dan tak akan pernah berubah. Palgi, Alice, dan Jenderal Ice sedang berkumpul dan membicarakan sifat Buja sekarang. Palgi masih terus berharap bahwa Buja bisa kembali seperti dulu lagi setelah melihat air matanya di rumah sakit. Alice yang sudah muak melihat Palgi yang terus dibodohi mengatakan semuanya kalau Buja tak akan pernah berubah. Karena ia malah membantu orang yang telah membunuh Jungsera semasa hidupnya. Hal itu membuat Palgi marah dan langsung menghampiri kediaman sang profesor bersama dengan Buja. Alice memberitahu hal ini kepada Mawang agar dapat menghentikan Palgi. Ditambah lagi kekuatan Palgi yang sedang ditahan oleh Mawang tempo hari akan membuatnya sangat lemah. Mawang dengan cepat menghampiri Palgi di kantor profesor tersebut dan melakukan berbagai cara agar tidak menimbulkan kecurigaan agar rencana Son Ogung tak menjadi kacau. Saat di luar juga, Palgi berpapasan dengan Buja. Ia tak bisa melakukan apa-apa karena Mawang terus menahannya. Terlihat rasa penyesalan di wajah Buja. Karena kekuatan Palgi masih ditahan,
Ia membeli pematik api ajaib yang ada di toko antik. Pematik itu akan ia gunakan untuk membakar roh jahat yang ada di tubuh Buja. Dan tak sengaja, Buja malah menemui Palgi terlebih dahulu. Pria itu berusaha menghindar karena bagaimanapun setiap saat ia melihat wajah Buja, hatinya selalu luluh. Saat akan meninggalkan ruangan itu, ia tak sengaja terdorong hingga menjatuhkan pematik tersebut. Buja kecewa, ternyata orang yang ia anggap berbeda dari yang lain malah memandangnya sama rendah seperti iblis jahat. Hingga tak sengaja, pematik itu terlempar dan malah membakar tubuh Palgi. Ia tak bisa menghentikan api itu karena tak memiliki kekuatan. Untungnya Alice baru saja masuk ke ruangan tersebut. Tak ada waktu untuk memanggil Mawang karena Palgi bisa saja lenyap. Karena tubuh Alice pernah dirasuki oleh siluman gurita yang berasal dari kerajaan laut, ia rela memeluk Palgi agar dapat memadamkan api itu dengan energi airnya. Namun hal itu juga yang menyebabkan siluman gurita itu akan lenyap dari dunia. Dan sekarang, Alice akan kembali menjadi manusia biasa. Buja berjalan menyusuri terowongan bawah tanah tempat para gelandangan berada. Karena semua orang mengatakan kalau ia adalah iblis, Buja akan mengikutinya. Ia memakan semua jiwa manusia di sana agar menambah kekuatannya. Son Ogung mempercepat rencananya untuk melakukan ritual dalam membangunkan naga hitam itu. Ia meminta bantuan Jenderal Ice untuk dapat mengalihkan perhatian Sonmi sementara waktu dan mengajaknya pergi jauh agar tak mengetahui apa yang sedang dilakukan Son Ogung. Sonmi akan pergi mencari dokter di desa itu. Sebelum pergi, ia melihat bayangan hidup sekretarisnya, di mana kelak di masa depan anak perempuan sekretarisnya akan menikah dan pria itu menangis terseduh-seduh. Melihat bayangan itu, Sonmi merasa senang karena dunia kedepannya pasti akan baik-baik saja. Son Ogung hanya dapat melihat Jin Sonmi dari kejauhan. Ia telah menitipkan keselamatan Sonmi kepada Jenderal Ice jika kelak akhirnya Son Ogung hancur melawan naga itu. Sesampainya di desa, sang dokter yang pernah ditemuinya bersama Son Ogung waktu itu ternyata telah pergi dari desa. Bahkan rekan kerjanya di sana tak tahu di mana ia sekarang. Hal itu membuat Sonmi bingung, hingga bayangan masa lalu mengenai dokter itu mulai terbaca di pikirannya. Ia mulai menyadari sepertinya Son Ogung sengaja menyuruhnya pergi jauh karena ada hal yang sedang dilakukan. Sekuat apapun Jenderal Ice menghalanginya, Sonmi tetap ingin pergi menghadap guru besar. Di sana ia mengatakan siap untuk melakukan kewajibannya dan menyelamatkan dunia. Son Ogung sudah bersiap di tepi lembah tempat di mana naga itu akan dibangkitkan. Ia hanya membutuhkan darah Buja untuk dapat membangkitkan naga jahat tersebut. Namun ia harus menghadap guru besarnya agar tak menghalangi ritual hari ini. Ternyata Son Ogung dijebak dan dikurung di sana agar ia tidak ikut campur dalam pengorbanan yang akan dilakukan Jin Sonmi. Sedangkan Buja dan sang profesor sudah berada di tepi lembah untuk membangkitkan naga dan masuk ke dunia manusia melalui tubuh Kang Daesung agar dapat menghancurkan dunia dan seisinya. Saat naga itu terbangun, bumi berguncang hingga mereka semua merasakan kehadiran naga hitam itu. Son Ogung tetap dikurung dan dilarang untuk menyelamatkan Samjang, walaupun ia sudah sekuat tenaga melawan mereka semua. Tiba-tiba Jin Sonmi datang dan memaksa menghentikan ritual Buja. Untungnya ada Jenderal Ice yang langsung membawa lari Buja. Hanya tersisa Sonmi dan profesor itu sekarang. Mereka memperebutkan pedang yang akan membantu Kang Daesung untuk mendapatkan naga hitam tersebut. Hingga pedang itu tak sengaja menusuk perut Sonmi. Dan darah mengalir hingga menetes ke dalam danau dan membangunkan naga tersebut. Son Ogung dapat merasakan hal bahaya sedang terjadi pada Sonmi. Ia pun mengeluarkan semua kekuatannya dan mengalahkan semua orang di sana. Ia berhasil keluar dan menghalangi naga hitam itu yang akan masuk ke tubuh Jin Sonmi. Sekuat tenaga, Son Ogung melawannya hingga ia pun mengeluarkan darah dan terpental jauh. Di sana, Jin Sonmi dalam keadaan sekarat. Luka yang menusuk perutnya begitu dalam. Jin Sonmi dibawa ke taman rahasia miliknya. Walaupun luka di tubuhnya sudah dihilangkan, tetap saja semuanya sudah terlambat. Pesan terakhir yang dikatakan oleh Jin Sonmi agar Son Ogung kelak saat ia menghilang, cinta yang ada di hati Son Ogung juga dapat ikut menghilang. Karena sebentar lagi gelang itu akan terlepas. Tak lama dari itu Jin Sonmi pun menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan Son Ogung, orang yang sangat ia cintai. Mawang pun tak lagi merasakan darah Samjang di dalam tubuhnya. Setelah melihat kepergian kekasihnya, Son Ogung tak akan membuat kematian wanita itu sia-sia. Amarahnya begitu besar, ia mengambil pedang keramat yang pernah disembunyikannya.
Ia pun kembali mendatangi lembah untuk melawan dan melenyapkan naga hitam yang telah membunuh kekasihnya. Kekuatan naga itu sama besarnya seperti kekuatan Son Ogung. Ia saja hampir kalah walaupun menggunakan pedang keramat tersebut. Sekuat tenaga ia keluarkan hingga akhirnya naga hitam itu berhasil dikalahkan dan Son Ogung pun jatuh tak sadarkan diri. Kejadian itu mengakibatkan Son Ogung mengalami luka yang sangat parah. Salah satunya membuat sebagian ingatannya menghilang, terutama semua hal mengenai Jin Sonmi. Semuanya terlupakan dari ingatannya. Son Ogung sekarang hidup dengan perasaan yang sangat hampa. Bahkan, ia terus bersembunyi di taman rahasia miliknya dan tak pernah kembali ke rumah sekalipun untuk melihat dunia luar. Namun kadangkala potongan ingatan sering lewat di pikirannya, hingga membuat hatinya terasa begitu sakit. Hal itu membuat Son Ogung terus tersiksa tanpa tahu alasan yang jelas. Ternyata berkat gelang itu, Son Ogung masih bisa hidup saat ia melawan naga hitam. Namun, dengan melepaskan gelang tersebut, ia dapat menghilangkan rasa sakit dan kehampaan yang tiba-tiba sering muncul di dalam hatinya. Mawang dan guru besar itu berencana untuk memanggil arwah Sonmi ke dunia untuk dapat melepaskan gelang tersebut. Benar saja, Son Ogung bertemu dengan wanita di taman. Ia sama sekali tak mengenali Jin Sonmi, wanita yang sangat ia cintai. Perilakunya kepada Sonmi sangat berbeda. Namun, Jin Sonmi terus berusaha membantunya agar Son Ogung bisa mendapatkan kembali ingatannya. Waktu Sonmi hanya 1 hari untuk membantu pria itu. Son Ogung mengunjungi rumah yang pernah ditinggali Jin Sonmi. Di sana, ingatan masa lalunya mulai bermunculan. Oleh karena itu, ia memberi kesempatan Sonmi untuk mengikuti kemauan wanita itu. Mereka pun mengulang kembali hal-hal yang pernah dilalui semasa Sonmi hidup. Mereka memakan topoki pedas bersama, walaupun Son Ogung tak suka memakannya saat itu. Namun entah mengapa, Son Ogung seperti terbiasa dan menyukainya. Jin Sonmi juga memberikan gula kapas kesukaan Son Ogung. Waktu Sonmi tak lama lagi, ia berusaha mengembalikan ingatan Son Ogung. Semua ingatan itu mulai kembali secara perlahan. Namun entah apa yang masih mengganjal di hati Son Ogung, dan ia masih belum bisa menyadari perasaannya walaupun ingatan itu telah kembali. Anehnya lagi, gelang yang mengikat tak dapat dilepaskan oleh Sonmi. Son Ogung malah meninggalkannya karena merasa kesal. Alice yang sudah menjadi manusia biasa kembali mendatangi Palgi untuk menanyakan foto yang ia temukan. Di foto itu terdapat mereka berempat dan sekarang yang tersisa hanya Palgi seorang. Di mana Buja, Periha, dan siluman gurita semuanya sudah menghilang. Buja yang dirasuki roh jahat itu masih hidup dan berkeliaran. Karena Samjang yang sudah meninggal, bahkan darah yang membangunkan tubuh tersebut pun ikut menghilang. Hal itu membuat Buja semakin membusuk dan tidak memiliki kekuatan lagi. Sedangkan yang terjadi kepada Profesor Kang Desung, semua rencananya berantakan. Para pendukung dan partainya memaksa ia untuk mundur dari dunia politik dan pencalonannya karena semua kebusukannya mulai terbongkar. Semua pendukungnya muak. Profesor itu dijebak dan dimasukkan ke dalam peti mati yang selama ini ia puja-puja. Sesuai dengan keinginannya dulu, peti mati itu akan dimasukkan ke dalam box kontainer lalu ditenggelamkan di tengah lautan. Buja mendatangi tempat agensi Palgi. Namun bau busuknya terus menyebar ke seluruh ruangan. Hanya Palgi yang dapat menyelamatkannya. Wanita itu memohon kepada Palgi untuk dapat membakar tubuhnya. Karena apapun yang dapat ia lakukan, tubuh ini akan terus membusuk. Walaupun berat bagi Palgi untuk melakukannya, tapi ia sadar ini adalah hal yang terbaik untuk Buja. Pesan terakhir yang disampaikan Buja kalau ia amat sangat mencintai Palgi. Hingga akhirnya api itu membakar seluruh tubuh mayat hidup itu hingga menghilang menjadi abu. Karena waktu yang tak banyak, Sonmi menyempatkan mengunjungi kantornya di mana sang sekretaris terus merasa kesedihan karena ketuanya yang telah meninggal akibat kecelakaan. Tak sengaja Sonmi memunculkan wujudnya di depan sang sekretaris hingga membuat pria itu terkejut dan pingsan saat itu juga. Keesokan harinya, Mawang mendatangi sekretaris itu untuk memberitahu kalau semua perusahaan Jin Sonmi yang sedang ia jalankan diserahkan semuanya kepada dirinya. Hal itu jelas menjadi hadiah terbesar baginya. Ia tak menyangka bosnya yang baik itu memberikan perusahaan kepadanya. Son Ogung mencoba menyusun semua ingatan yang tiba-tiba muncul di pikiran.
Satu persatu alasan itu mulai terjawab dan membuat ia sadar semua tentang Jin Sonmi dan alasan kepergian wanita yang ia cintai. Son Ogung kembali mendatangi Sonmi yang tak lagi punya banyak waktu, karena ingatan Son Ogung yang belum kembali sepenuhnya. Namun sekarang, ia dapat menunjukkan kalau Son Ogung dapat melepas gelang itu dengan sendirinya. Dengan begitu, Son Ogung membuktikan jika rasa cinta yang ia rasakan nyata tanpa paksaan. Sekarang, Sonmi dapat pergi dengan tenang karena ia tahu pria itu telah benar-benar mencintainya. Son Ogung menjalankan hidupnya seperti biasa, namun ia berpamitan dengan Mawang bahwa ia akan pergi jauh dan melanjutkan perjalanannya. Sesuai dengan janjinya kepada Sonmi malam itu, sejauh apapun dunia dan waktu berjalan, Son Ogung akan terus menemukan Jin Sonmi dan menemuinya. Ia akan menunggu sejauh dan selama apapun itu.